sahabat kelas 5 yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bisa belajar lagi ya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 semester yang kedua. Dan tidak terasa kita sudah masuk di dalam pembelajaran bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-12 dengan tema memelihara alam dan lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya anak-anak, seperti biasa kita akan buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini juga Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam pembelajaran online pada bab yang terakhir, bab yang ke-12. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada, dimanapun kami belajar. Tuhan Yesus yang bimbing, Tuhan Yesus yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sekarang masuk ke dalam bab 12 ya, bab yang terakhir ya dalam kita belajar pada semester yang kedua ini. Dan diberikan satu judul, yaitu memelihara alam dan lingkungan sekolah. Oke anak-anak, kita akan belajar ya, kita akan memahami satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, di dalam layar ya, Kak Lia sudah memberikan makna-makna dari memelihara alam dan lingkungan. Yuk mari kita lihat. Yang pertama itu kita akan memahami arti dari memelihara. Memelihara itu apa sih? Memelihara itu mengusahakan, menjaga, merawat dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada alam. Alam itu apa sih? Ya kan? Alam itu adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Nah, memelihara alam dan lingkungan sekolah itu adalah upaya untuk menjaga, merawat, mengusahakan. Ya, mengusahakan itu mengolah, menyelamatkan, melindungi ya. Jadi semua jenis tumbuhan yang ada di sekolah, seluruh hewan yang ada di sekolah, kita sumber alam ya, air, tanah, energi surya dan lain sebagainya, itu yang ada di sekolah semuanya kita rawat, kita jaga dan kita usahakan. Nah, kita di sini itu tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam sekitar, khususnya alam sekitar di sekolah. Nah, anak-anak, kita kan diajarkan untuk menjaga lingkungan sekitar ya. Tetapi mari kita lihat ya kenyataan yang terjadi di Indonesia ya. Kita melihat yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia? Itu ada banyak sekali kerusakan alam karena manusia itu tidak menjalankan tanggung jawab untuk merawat alam dengan baik. Nah, yang pertama ini coba kita lihat yuk. Yang pertama ini adalah hutannya gundul ya anak-anak ya. Karena apa? Karena terjadi penebangan hutan secara liar. Tanaman-tanaman semua ditebangi ya, tanpa pilih-pilih. Oh, ini yang sudah tua, ini yang belum tua, semuanya ditebang, tidak pilih-pilih. Jadi ada penebangan liar ya. Terjadilah hutan yang gundul. Nah, ketika tanaman semuanya dipotong, pohonnya dipotong, ditebangi, itu bisa menyebabkan apa? Tanahnya longsor dan malah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua itu terjadi karena polusi udara. Ada banyak motor toh itu di dalam gambarnya, itu bisa bikin batuk ya, gangguan sistem pernapasan. Karena apa? Banyak orang naik motor ya toh, di jalan yang dekat, jarak yang dekat aja naik motor. Kemudian di laut itu airnya jadi kotor. Karena apa? Karena manusia itu membuang limbah, manusia membuang sampah itu ke laut, dan itu bisa menyebabkan apa?
kerusakan ekosistem laut. Dan akhirnya apa? Banyak ikan-ikannya mati karena keracunan itu tadi, kotoran-kotorannya ya. Kemudian yang terakhir nih, ada satu contoh juga, hewan itu banyak yang punah ya karena manusia melakukan perburuan liar. Jadi pemburu-pemburu itu pada nangkepin itu nggak lihat-lihat ya. Yang seharusnya hewan itu dilindungi supaya tetap ada ya, supaya tetap lestari. Tapi ya karena ada pemburuan liar tadi ya jadi punah. Jadi kita nggak punya itu, padahal itu suatu kekayaan alam Indonesia kita. Nah anak-anak, siapa ya yang sebenarnya kita itu memiliki tanggung jawab, tetapi sangat menyedihkan ya kondisi bumi kita yang terjadi tadi, contoh-contohnya itu sangat menyedihkan. Lalu siapa anak-anak yang bertanggung jawab dan menyelamatkan bumi? Apakah Kak Lia? Ataukah orang tua anak-anak? Ataukah guru anak-anak yang lain? Ataukah anak-anak sendiri yang bertanggung jawab? Nah anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu sudah menciptakan toh alam semesta ini ya. Kita sebagai anak-anaknya itu terpanggil ya, kita bisa menikmati alam ya dan lingkungan ciptaan Allah. Sekaligus kita itu dipanggil untuk apa? Untuk bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan tersebut. Nah, pesan dari Allah ini ada sejak alam itu diciptakan. Dari awal, dari Tuhan Yesus menciptakan ya, baru setelah memberikan pesan, ayo lestarikan, ayo rawat bumi kita ya. Tugas untuk memelihara alam ini harus kita lakukan di mana saja, termasuk di mana? Di lingkungan sekolah ya. Lalu mengapa alam itu perlu dirawat ya? Lah sangat perlu anak-anak ya. Alam itu sangat perlu untuk dirawat karena ya, yang pertama, alam dan lingkungan itu adalah milik Allah ya. Alam dan lingkungan itu bukan milik manusia, tetapi miliknya siapa? Miliknya Allah. Dan tugas atau perintah untuk memelihara alam dan lingkungan itu datangnya dari Allah sendiri. Ya, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk ayo rawat alam ini ya. Itu perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu setiap kita anak-anaknya harus melaksanakan perintah, harus melaksanakan pesan Allah tersebut. Yang kedua, Allah itu memberikan alam dan lingkungan itu untuk dinikmati dan digunakan dengan bijak. Namun, jika tidak dipelihara, suatu waktu itu juga akan habis, akan punah. Demikian pula halnya dengan alam dan lingkungan di sekolah. Jika tidak dirawat dengan baik, alam tidak dapat dinikmati oleh angkatan sekarang maupun angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi memang alam itu untuk kita nikmati. Kita harus menggunakannya dengan bijak, jangan disia-siakan. Nah, jika alam dan lingkungan dipelihara dengan baik ya toh, kita dapat terhindar dari kesengsaraan atau kesusahan akibat kerusakan alam dan lingkungan. Contoh, kalau lingkungan sekolah itu tidak dirawat, maka kita tidak akan belajar dengan baik ya, kita tidak akan belajar dengan nyaman. Tetapi sebaliknya, ketika lingkungan sekolah itu dipelihara dengan baik, maka kita semuanya akan merasa nyaman dalam belajar, tidak terganggu, dan kita pasti merasa senang ketika berada di sekolah. Nah, kita sebagai murid yang baik itu juga memiliki tanggung jawab untuk apa? Memelihara alam lingkungan sekolah ya, dengan cara kita merawat tanaman yang ada ya, tidak diinjaki, jangan dicabutin, jangan dicobek-sobek daunnya ya, jangan dipatahkan rantingnya ya. Justru itu kita bisa membuat penghijauan yang ada di sekolah supaya apa? Kita bisa menanam pohon ya, supaya persediaan oksigen itu tetap ada dan memudahkan penyerapan air dengan menanam tanaman di sekolah. Lalu sudah tersedia itu tempat sampah ya, kita harus membuang sampah itu pada tempatnya. Jangan
ringan ya kalau membuang sampah. Kita juga bisa mengurangi sampah plastik loh anak-anak. Dengan apa? Kita bisa bawa kotak makan dari rumah. Kita bisa bawa tempat minum sendiri dari rumah. Supaya apa? Supaya tidak menggunakan plastik sampah itu plastik sampah itu dengan banyak. Bisa saja kita juga malah bisa melakukan daur ulang sampah plastik ya, biar bisa berguna lagi ya, tidak ada tumpukan sampah yang susah terurai, karena plastik itu susah terurai ya anak-anak ya. Dan ketika kita juga bisa menggunakan tisu, menggunakan kertas, itu juga yang secukupnya saja. Jangan ambil tisu banyak-banyak kertas-kertas disobek-sobek, itu tidak menggunakan dengan bijak ya. Kita menggunakan tisu dengan kertas ya cukupnya saja. Supaya apa? Pohon-pohon itu tetap ada, karena kertas, tisu itu terbuat dari pohon ya. Serta kita bisa menghemat energi listrik yang ada ketika di sekolah ya. Kalau udah selesai belajar ya, lampu, kipas atau AC, LCD itu bisa dimatikan. Jangan lupa ya anak-anak ya, untuk menghemat listrik. Nah, alam itu sudah Allah berikan untuk kita. Oleh karena itu, Allah juga memberikan perintah untuk kita untuk memelihara alam dengan penuh tanggung jawab, supaya kita juga bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi ketika kita menggunakan alam dengan baik, kita bisa merasakan manfaatnya, bukan malah kerusakan tadi yang terjadi ya, yang bisa kita terima. Nah, kita juga bisa melihat pesan Allah itu di dalam Alkitab. Yuk kita lihat dalam Alkitab kita pada Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini kalian sudah tuliskan. Kita akan pahami, kita akan simak ayat ini bersama-sama. Yang pertama itu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kalian bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ayat ini itu merupakan pesan dari Allah kepada manusia untuk merawat ciptaannya. Kemudian kita buka lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Kalian bacakan Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kemudian ada lagi ayat anak-anak di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-12. Yuk kita buka bersama-sama yuk di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-12. Kalian bacakan. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Nah, dari teks ini itu mengandung makna ya anak-anak ya, bahwa setiap manusia tanpa terkecuali, bukan hanya Kak Lia, bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang tua anak-anak, bukan hanya guru anak-anak, tetapi semuanya, semua manusia itu diberikan tanggung jawab untuk apa? Untuk berperan aktif menjaga, merawat, dan melestarikan semua ciptaan Allah, semua alam lingkungan ya. Dan di dalam Mazmur tadi keduanya ya, itu menegaskan bahwa dunia dan segala ciptaan Allah adalah milik Allah. Ya, kata langit dan bumi ya, di dalam tadi Mazmur pasal yang ke-89 ayat 12 yang A itu ada kata langit dan bumi. Itu berarti segala-galanya adalah miliknya siapa? Tuhan, miliknya Allah semuanya. Ya, alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita itu bukanlah milik kita, tapi itu miliknya Allah. Manusia tidak boleh seenaknya memanfaatkan alam dan lingkungan, apalagi merusak dan mengotorinya.
Ya, manusia itu diberi tugas untuk memelihara milik kepunyaan Allah. Ya, tugas yang diberikan Allah itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, di sini kita sudah belajar ya mengenai kita bisa memelihara alam lingkungan sekitar kita karena itu semua miliknya Allah. Oleh karena itu manusia seperti kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Nah, anak-anak, Kak Lia sebagai penutup untuk pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar sampai bab yang ke-12 loh ini loh ya. Kak Lia punya tugas untuk anak-anak ya. Kalian bisa membuat poster ya. Kalian bisa membuat poster untuk merawat alam lingkungan sekitar terutama di sekolah. Ya, kalian bisa bikin poster ya sebebas kalian, sekreatifnya kalian untuk membuat poster ini ya anak-anak ya. Itu nanti temanya merawat alam sekitar terutama alam sekitar sekolah. Nah, itu nanti anak-anak buat poster, kemudian kalian bisa foto lalu kirimkan ke Bapak Ibu guru agama kalian ya. Nah, nanti bisa juga dibawa ke sekolah anak-anak, bisa dipajang oleh Bapak Ibu guru ya. Poster ini berisikan ajakan untuk selalu merawat lingkungan sekolah, karena itu adalah perintah Allah untuk kita anak-anaknya. Boleh kalian tambahkan ayat yang telah Kak Lia bagikan tadi ya. Di antara ketiga tadi boleh kalian bagikan juga di dalam poster tersebut. Nah, jangan lupa anak-anak untuk merawat lingkungan sekitar dan jangan lupa untuk tugasnya ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak. Ingat ya, kita selalu memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan, terutama di lingkungan sekolah di mana kita biasanya belajar ya. Mari kita tutup perjumpaan kita, pembelajaran kita pada bab yang ke-12 ini dengan berdoa. Mari anak-anak semuanya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah membimbing kami, menuntun kami dalam pembelajaran bab yang ke-12 ini, bab terakhir dalam kami kelas 5 semester yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami dimanapun kami berada, dimanapun kami belajar. Engkau terus membimbing, menuntun, menggandeng tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, semangat ya untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu memelihara alam lingkungan sekolah. Dan semangat juga untuk mengerjakan posternya ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak semuanya untuk sudah mau belajar dari awal ya sampai di bab yang terakhir ini. Kak Lia sungguh amat sukacita ketika anak-anak mau belajar melalui video karya yang Kak Lia buat. Terima kasih anak-anak semuanya, semangat untuk terus belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa anak-anak semuanya.